Sebenarnya tujuan akhir kami adalah kami ingin agar orang-orang lebih peduli terhadap kotanya dan kekayaan yang dimiliki kota itu gitu. Saya Ramadian Fadilah, panggilannya Ian dari komunitas Bogor Historical Walk. Jadi sebuah komunitas yang ingin mengenalkan sejarah dan kekayaan budaya di kota Bogor ya, dan mengenalkan Bogor sebagai kota yang multikultural. Bogor Historical Walk sendiri berdiri tahun 2019. Jadi awalnya kami ngasuh anak gitu, jadi seperti orang tua yang lain gitu, saat Sabtu Minggu kan bingung mau kemana gitu. Akhirnya kami coba ajak anak-anak keliling lihat-lihat bangunan bersejarah. Nah dari situ beberapa teman ikut, terus temannya ngajak teman lagi, dan akhirnya berkembang sampai kita buka aja untuk umum. Nah, jalan sampai sekarang. Di situ saya sering lihat walking tour gitu. Nah ini sepertinya konsep yang cocok ya dibawa ke Bogor gitu, karena di Bogor kan udaranya masih enak lah ya gitu kalau nggak hujan. Terus bangunan bersejarahnya cukup banyak dan sangat kaya akan cerita gitu, terutama cerita-cerita multikultural ya gitu. Jadi kita menjelajahi berbagai bangunan heritage, menjelajahi berbagai macam cerita sejarah di kota Bogor gitu ya. Pesertaannya sendiri beragam. Jadi dari mulai yang masih kecil gitu ya, masih balita, sampai yang tertua itu yang pernah ikut kita usianya 81 tahun gitu. Jadi kegiatannya kita kenalkan sejarah gitu. Kadang-kadang kita juga kuliner gitu. Jadi mungkin dari situ kita ingin semuanya mengenal Bogor, mengetahui sejarahnya dan lebih mencintai kota ini. Gitu. Oh siap. Sudah, kita ke istana. Di Bogor sendiri ada peninggalan kolonial Belanda, termasuk ini kita di Kebun Raya Bogor ini kan. Ini sejarahnya juga sangat menarik ya, dimulai dari Pajajaran lalu dikembangkan sampai jadi sekarang. Lalu ada juga beberapa peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Nah, Pajajaran kan leluhur kesundaan ya gitu. Nah, di Surya Kencana ceritanya kaya akan kisah-kisah keturunan Tionghoa. Nah, itu yang memperkuat Bogor makin kaya ya, makin menarik gitu. 2000. Lalu di kawasan Empang ada kisah-kisah orang Hadrami dari Yaman Selatan gitu. Nah, semuanya itu membuat Bogor makin kaya akan cerita, kaya akan budaya, dan kaya akan kuliner yang pasti. Di balik toko kopi ini ada cerita yang sangat menarik. Jadi kenapa kalau kami ada teman-teman datang ke Bogor, kami selalu ajak ke toko kopi ini, karena memang sejarahnya kental sekali dengan nuansa multikultural. Nah ini ada ceritanya. Jadi tahun 1925 Yu Hongkeng ini mendirikan toko kopi di sini. Nah kawasan Empang sendiri ini dikenal sebagai kawasan orang-orang Arab yang berasal dari Hadramaut ya, atau Yaman Selatan. Nah, tapi beliau adalah seorang Tionghoa gitu. Dan kopinya itu sangat digemari oleh masyarakat Arab di sini gitu. Karena nggak cuma soal kopi, di sini ada nilai-nilai soal toleransi, ada nilai-nilai soal multikultural seperti itu.
melihat masa lalu itu untuk melihat yang akan datang. Kita belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Artinya kita melihat sejarah ke belakang itu untuk melihat seperti apa masa lalu itu. Keberadaan Kota Bogor itu kan tidak terlepas daripada Bogor sebagai pusat ibu kota Pakuan Pajajaran dan sebagai pusat ibu kota Pakuan Pajajaran yang pernah cukup dikenal di Nusantara ini, terjadi satu akulturasi budaya yang sedemikian rupa sehingga tidak hanya masyarakat pribumi yang tinggal di bumi Pakuan ini juga dengan perkembangan dan kemajuan bumi Pakuan atau sebagai pusat kota kerajaan Pajajaran ini berkembang sedemikian rupa sehingga banyak etnis-etnis lain yang berdatangan untuk ya macam-macam lah. Ada yang mencari penghidupan baru, kemudian berniaga, juga ada yang berdakwah. Artinya banyak hal lah ketika mereka tinggal di Kota Bogor ini sehingga Bogor semakin ramai dan semakin maju menjadi sebuah kota peradaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Ini mau apa? Tanya-tanya soal makam Raden Saleh gitu. Siap. Mangga. Sini kan katanya. Ya, Punten ngeganggu deh, habis sibuk. Teh, ini kan makam Raden Saleh, pelukis legendaris ya, terkenal. Kenapa bisa dimakamkan di sini, di tempat ini gitu? Apa sejarahnya, keterkaitannya gitu? Jadi memang masa terakhir Raden Saleh itu memang beliau dengan istrinya itu tinggal di Bogor, yang sekarang rumahnya itu jadi kantor pajak. Ya, nah wafatnya pada saat itu tahun 1880, kemudian dimakamkan di sini. Kemudian waktu wafat itu beliau dibawalah ke sini sesuai dengan wasiatnya beliau juga bahwa beliau ini dimakamkan di Benteng Pajajaran. Oh, ini makamnya teh ya, zaman Belandanya Iya, gini. gitu. Jadi banyak orang yang tadi kan apa menganggap sejarah itu sesuatu yang membosankan. Karena dulu sejarah di sekolah itu kan dikemasnya seperti itu ya. Kita menghafal tahun gitu, menghafal apa namanya tempat gitu kan, dan ulangannya pun seperti itu ya. Itu jadi orang bosan sama sejarah. Sejarah itu seperti terlepas dari kehidupan kita. Nah, padahal justru sebenarnya apa dia melekat di setiap sudut kota ini, ada cerita, ada kisah gitu ya. Dan itu sangat erat dengan kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita selalu berpikir bahwa sejarah itu adalah masa lalu yang sangat jauh. Padahal sebenarnya dia ada di sekitar kita gitu. Sejarah itu kan sebenarnya sangat menarik ya. Jadi dari sejarah itu sebenarnya kita bisa banyak belajar. Kita bisa mengambil hal-hal baik di masa lalu gitu dan menerapkannya sekarang, serta tidak mengulangi hal-hal yang tidak sesuai atau kurang baik gitu. Dari situ kita bisa banyak belajar sebenarnya. Nah, yang kedua kenapa menarik, sejarah itu seperti mengumpulkan puzzle atau teka-teki. Jadi kadang-kadang kita sedang riset soal ini gitu, kita baca buku ini malah kita dapat yang lain gitu. Jadi seperti apa ya, ngumpulin puzzle atau teka-teki gitu. Dan makin banyak kita riset, makin banyak kita cari tahu, itu makin menarik. Bahwa ternyata wah ini khusus di Bogor ini sejarahnya kaya sekali gitu. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya riset itu saat kita ketemu orang-orang tua di Bogor. Karena kan mereka mengalami ya, ada yang mengalami zaman Jepang gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih dulu gitu zaman Jepang gitu, bagaimana dulu pas zaman Belanda gitu. Itu menarik sekali gitu. Dikumpulkan. Nah, kami pikir sayang kalau tidak diceritakan gitu. Makanya kami sering menggelar jalan-jalan sejarah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Gimana? Apa kabar ya? Biasa Masya pengen Allah. ngobrol-ngobrol. Mangga. Jadi kalau kami di Bogor Historical Walk kan kami selain baca-baca buku gitu atau cari-cari di internet, kami juga rutin mengunjungi para tokoh ya gitu, para sejarawan gitu. Kalau di Empang kebetulan guru kami adalah Pak Abdullah Batarfi gitu. Nah, Pak Abdullah Batarfi ini banyak memberi kami ilmu ya. Jadi tulisan-tulisan beliau itu sejarah kecil gitu. Jadi yang tidak dibukukan di mana-mana gitu, tapi sangat menarik gitu. Jadi episode-episode sejarah itu ya gitu. Jadi ada juga kisah-kisah yang ternyata kita baru tahu bahwa di Empang ini adalah banyak ini Pak ya, ternyata banyak orang-orang yang dibuang gitu ya. Iya. Sama Belanda gitu, dari yang melawan ya saat itu, terus diasingkannya ke Empang. Lalu bagaimana kisah-kisah Hadramaut gitu ya, itu terus terang kami tidak dapat di buku-buku yang ini yang di pasaran, makanya paling enak sama Pak Batarfi. Di sini ada bagian tentang pendiri Al-Irsyad, Syekh Ahmad Syurkati Al-Ansari. Ditulis buku ini oleh muridnya sendiri, Ustadz Solah Al-Bakri di Mesir. Ustadz Solah ini pernah menjabat sebagai penyiar radio bahasa Indonesia di Mesir. Ya, dia murid Syekh Ahmad Syurkati yang kemudian karirnya itu di Mesir. Nah, ini saya mencoba lagi membuat referensi ya, mengambil referensi bagian dari sini juga. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya sedang membukukan buku yang kita beri judul Melacak Jejak Syekh Ahmad Syurkati di Betawi. Wah, menarik juga ya. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini sedang dalam proses di penerbit. Kan sebelumnya kita buat acara Melacak Jejak Syurkati, tour The Batavia. Beberapa kali kita adain 3 kali dan dirilis juga oleh beberapa media nasional. Ya, sebetulnya niatan saya menulis sejarah itu kan karena memang ada hal-hal yang seringkali tidak terekspos ya, atau yang tidak digali tentang keanekaragaman sejarah yang ada di Empang ini. Karena banyak karya yang ditulis dalam bahasa Arab, lalu kita lakukan penerjemahan, dan banyak buku-buku yang kita koleksi itu buku-buku yang usianya cukup tua, karena ini bukan hanya buku dan juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen lama seperti manuskrip, kemudian majalah-majalah lama, baik yang dalam bahasa Arab ataupun bahasa Belanda, atau juga masih dalam bentuk ejaan lama, ejaan Van Ovation. Nah, itu semua kita garap, kemudian kita perbaharui supaya bisa disajikan dan lebih menarik untuk bisa dinikmati oleh para pemerhati, termasuk diantaranya kalangan akademisi yang membutuhkan untuk literasi ilmiah mereka seperti skripsi, tesis, dan sebagainya. Tadi saya sholat, ini masjid lamanya. Masjid ini dibangun tahun 1933, tapi jauh sebelumnya masjid ini sudah ada sejak 1915. Cuman dahulu surau, setelah ada perluasan, kemudian dibangun pada tahun 1982 seperti yang tadi saya sholat. Ini masih khas, ornamennya semua seperti bangunan masjid di Hadramut, di Yaman. Di sini tempat kegiatan dakwah dipusatkan, termasuk kegiatan perjuangan alim ulama, Hizbul Irsyad Fadbindri, semacam kasyafah dan sebagainya, ini semua diadakan di sini. Perlawanan, perjuangan untuk kemerdekaan pun para ulama berembuknya di sini. Teman-teman, ini adalah salah satu objek yang menarik ya di Kebun Raya Bogor gitu.
Ini adalah kerkhof atau makam Belanda. Jadi teman-teman kalau pernah dengar istilah kerkhof ya kan. Terus ada juga yang disebut sebagai apa namanya? Erefeld. Erefeld itu makam kehormatan. Nah, di sini ada beberapa makam yang sudah tidak bisa dikenali lagi dan kita akan hari ini melihat beberapa di antaranya. Nah, karena hari ini rutenya rute Sisi Lain Kebun Raya, kita akan melihat makam-makam yang khusus peneliti. Apa namanya? Sahabat ini Henry Kuhl dan apa namanya? Van Hessel. Ini Henry Kuhl-nya, masih muda ya. Terus ini Van Hessel-nya. Yang Henry Kuhl-nya ini orang Jerman, Van Hessel-nya orang Belanda. Para peneliti muda dari seluruh Eropa. Ini juga makamnya menarik ya. Ini Andre Joseph Guillaume Henry, lahir di Purworejo tahun 1906. Nah, beliau akhirnya menjadi seorang warga negara Indonesia dan mengganti nama jadi Ahmad Yahya Gohartono Kostermans. Di situ ada. Bogor sendiri memang menurut kami kota yang sangat menarik ya, gitu. Makanya dulu orang-orang Belanda menyebutnya Buitenzorg ya, kota tanpa rasa cemas. Nah, di Bogor sendiri masyarakatnya dari dulu ini hidupnya harmonis. Si kota ini, kota Bogor ini sebuah museum besar. Bahwa sejarah tidak hanya bisa dipelajari di museum, tapi bisa di mana aja gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa dulu para peneliti dari Eropa sangat tertarik untuk meneliti di Hindia Belanda gitu ya. Jadi saat itu di Hindia Belanda ini dan terutama di negara-negara apa ya, Asia jauh inilah ya. Jadi mereka perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Di Jerman sendiri kalau ceritanya mereka itu orang-orang yang bukan dari kalangan aristokrat atau bukan orang yang sangat kaya itu kesulitan untuk berkembang, untuk melakukan penelitian itu susah. Makanya mereka pas ada tawaran ke Belanda ini, mereka sangat tertarik. Banyak peserta kita gitu ya, anggota kita yang setelah ke jalan, oh ternyata ini menarik ya kan ya, ternyata saya setiap hari lewat bangunan itu gitu, tapi ternyata biasanya kelewat aja. Nah, baru tahu sejarahnya gitu, dan mereka akan lebih mencintai kota ini ya. Nah, kalau udah mencintai kota minimal mereka akan aware gitu soal pedestrian gitu, soal kebersihan gitu kan. Dan akhirnya mungkin bisa membentuk komunitas-komunitas yang solid ya, yang membuat kota ini menarik gitu. Karena saya percaya bahwa nyawa sebuah kota itu adalah partisipasi warganya. Jadi kita nggak bisa sama pemerintah bergantung, bahwa kita juga harus menjaga kota kita lah. Ini lagi cari pohon samida. Jadi kata samida itu di prasasti Batu Tulis sempat ada kata samida. Nah, beberapa peneliti menganggap pohon samida itu berasal dari pohon, atau ada juga yang mengartikan artinya hutan buatan. Jadi di lokasi kebun raya ini dari dulunya juga memang udah kebun ya, kebun obat-obatan, kebun contohan gitu. Nah ini kalau yang sekarang ini alhamdulillah menemukan ini pohon samida yang tertulis di prasasti Batu Tulis. Jadi beberapa peneliti menganggap yang di Batu Tulis ini adalah pohon samida. Kalau nama latinnya Butea monosperme. Ini kita kurang beruntung karena tidak berbunga ya. Bunganya itu berwarna merah dan mengandung senyawa butein. Makanya disebut nama latinnya Butea monosperme. Raya juga ternyata yang menyimpan tanaman-tanaman yang udah lama gitu ya, kayak contohnya tanaman samida. Samida itu di prasasti Batu Tulis juga dituliskan gitu ya. Nah ternyata di kebun raya juga ada, bahkan di Kembangbiakan gitu ya. Kalau dulu ranting-rantingnya untuk pembakaran, untuk kalau mereka ada ritual gitu ya untuk bakar gitu. Memang itu juga hal yang ingin kami coba untuk pelan-pelan digeser ya, bagaimana pola pikir masyarakat itu. Jadi kalau misalnya ke bangunan-bangunan bersejarah gitu, apalagi makam-makam Belanda gitu, orang akan berpikir oh mistis, angker gitu, dan
itu juga banyak banget ya yang bikin konten lah, bikin apa gitu. Nah, kami pelan-pelan ingin menggeser itu bahwa di balik gedung atau di balik makam tua itu tersimpan cerita sejarah yang menarik gitu loh. Jadi nggak pembahasannya sama sekali kita menjauhi soal mistis, soal apa gitu ya. Kenapa? Karena kalau udah bahas mistis itu materi sejarahnya gitu akan hilang gitu. Jadi nilai-nilai yang kita bisa ambil itu nggak fokus lagi. Jadi orang akan lebih tertarik dengan sejarahnya, lebih sensasinya gitu. Nanti ya katakanlah nanti ada yang uji nyali gitu. Jadi malah esensi tentang sejarahnya nggak dapat gitu. Padahal sebenarnya dari sana, dari tempat-tempat itu kita bisa belajar. Minimal melihat kayak gaya arsitekturnya saat itu gitu kan. Nah kalau di makam-makam Belanda kita bisa melihat siapa sih yang dimakamkan di tempat itu gitu ya. Nah dari siapa aja orangnya gitu. Apa yang pekerjaan mereka gitu, apakah dulu mereka ilmuwan, mereka gubernur jenderal katakan. Nah dari situ kita bisa dapat informasi yang menarik gitu, dan kita kumpulkan itu kayak ngumpulin teka-teki gitu, cari-cari foto lamanya, terus cari-cari kisahnya gitu. Itu hal yang menurut kami sangat menarik gitu. Nah, lepas dari kayak cerita tentang mistisnya, cerita tentang horor segala macam. Ya, ada dua, ini dan ini. Di bunga dadap ya, terus seperti cakar begini. Komunitas-komunitas ini terus tumbuh dan mereka mengajak orang-orang untuk mencintai kotanya gitu, mencintai sejarah kotanya gitu. Nah, menurut saya ini adalah langkah nyata gitu. Tapi kalau misalnya orang-orangnya tidak diberi pengenalan akan sejarah kota, diberi edukasi, diajak sama-sama gitu biar merasakan bagaimana situasi kota ini, itu tidak akan terjadi gitu. Sejarah itu penting, sejarah itu tidak boleh dilupakan dan terus harus dihidupkan. Kita harus belajar kepada masa lalu dan untuk memperbaiki ke depan.